Komisi 3 DPR RI menggelar rapat bersama Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi membahas rancangan undang-undang perampasan aset. Rapat digelar di ruang Komisi 3 DPR RI di Senayan, Jakarta dipimpin Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Dalam kesempatan ini Habibur Rahman membantah ada tuduhan yang menyebut DPR menolak RUU perampasan aset. Ia menjelaskan pembahasan RUU perampasan aset masih terus berlangsung dan memang membutuhkan waktu cukup lama karena merupakan undang-undang baru. Besok, lusa pun sampai akhir masa sidang ini. Jadi teman-teman nggak benar kalau katanya DPR menolak pembahasan RUU perampasan aset. Ini faktanya ya, kita hadirkan advokat-advokat terbaik ya yang paham sekali soal penegakan hukum di Indonesia untuk memberikan pendapatnya. Tadi pagi sudah ada mahasiswa, ada juga doktor dari kampusnya Pak Hariponto dari Pancasila ya. Sudah 2 minggu juga kita full ya Padang ya, hampir tiap hari ya. Ya, besok, lusa pun sampai akhir masa sidang ini kita terus gas ya RPU Undang-Undang Perampasan Aset. Teman-teman, saya perlu sampaikan ya, mengapa kita perlu semaksimal mungkin mendengar aspirasi banyak orang terkait Undang-Undang Perampasan Aset ini. Kenapa? Karena ini sesuatu yang baru. Kita bukan membuat undang-undang perubahan, bukan. Tapi kita membuat undang-undang baru berdasarkan pemikiran yang baru juga. Ya, jadi kita tentu ada beban konstitusional ya di pundak kami di sini kalau mengesahkan itu ya harus benar-benar cermat dan mendengar ya masukan orang. Karena itu ada konsep meaningful participation. Dalam rapat bersama DPR membahas RUU perampasan aset, Wakil Ketua Umum DPN Peradi Sutrisno menyoroti mentalitas aparat penegak hukum Indonesia yang kerap menyalahgunakan wewenang. Bahwa kalau kita bicara tentang mentalitas aparat penegak hukum di Indonesia, kita semua mungkin semua tahu bahwa banyaknya penyalahgunaan kewenangan yang dia miliki terhadap masyarakat, yang ini akhirnya merugikan bagi negara dan juga bagi masyarakat. Dalam beberapa bulan terakhir ini bisa kita lihat bahwa banyak aparat penegak hukum yang tindakannya itu sangat merugikan dan cukup menjadi satu pandangan bagi masyarakat bahwa hukum ini tidak pernah berpihak pada masyarakat yang paling bawah. Tentunya saya berharap DPR bisa bersikap tegas dalam membuat rancangan undang-undang ini. Maksudnya bahwa seharusnya nanti pejabat yang bisa ditunjuk sebagai pihak untuk menelusuri, termasuk untuk melakukan penyidikan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh pribadi-pribadi orang yang diduga didapatkan dari hasil kejahatan, maka saya harapkan ke depannya bahwa aparat penegak hukum yang melakukan penyidikan ini adalah memang pejabat-pejabat yang betul-betul mempunyai integritas yang tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka pun juga punya komitmen yang tinggi bahwa dia melakukan tugas itu demi kepentingan bangsa dan negara. Ya, menarik itu ya. Dan menjawab pandangan Mahfud MD tadi soal penanganan perkara Febri Adriansyah, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menilai proses hukum dari Polri ke Kejagung merupakan penyerahan, bukan pelimpahan. DPR juga berencana mendengar masukan dari Mahfud MD secara langsung. Ini anggota DPR bukan hanya berkepentingan untuk bicara, tapi kami justru harus mendengar, termasuk masukan dari Pak Mahfud. Apakah sudah sesuai dengan KUHP atau belum? Ya, kalau menurut Pak Mahfud belum sesuai dengan KUHP, ya mungkin kami juga akan undang Pak Mahfud. Ya, kami akan dengar pendapat beliau, kan beliau profesor. Ya, kita tentu soal keilmuan harus banyak belajar dari beliau. Kalau menjadi masukan ya akan kami teruskan. Ya, jadi kita belum sampai kesimpulan juga, Pak. Memang itu bukan pelimpahan sebagaimana rangkaian hukum acara pidana dari penyidik ke penuntut. Ya, itu bukan, itu penyerahan penanganan perkara dari institusi namanya polisi, Polri, Barreskrim Korps ke institusi lain, kejaksaan. Ya, jadi pelimpahan, pengalihan atau penyerahan
Di mana pemirsa hubungan antara dua lembaga penegak hukum di Indonesia, Kepolisian dan Kejagung, kembali menjadi sorotan. Kerap dinilai harmonis di permukaan, sejarah mencatat sejumlah gesekan hebat malah pernah terjadi di antara kedua institusi itu. Perseteruan Polri dan Kejagung sempat menyita perhatian publik pada April 2013. Saat itu, tim eksekutor Kejaksaan Agung mendatangi kediaman mantan Kepala Bareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji di Bandung, Jawa Barat, untuk mengeksekusi putusan ingkrah kasus korupsi. Namun, eksekusi tersebut berujung kegagalan dramatis. Susno menolak dieksekusi dan mendapat perlindungan ketat dari sejumlah anggota Provos Polda Jabar. Blokade personal Polri memaksa tim eksekutor Korps Adiaksa mundur demi menghindari bentrokan fisik, memicu polemik hukum tata negara yang panas di masanya. 11 tahun berselang, bara dalam sekam kembali menyala pada Mei 2024. Sebuah insiden mengejutkan terjadi di sebuah restoran di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus Febri Adriansah, diduga dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri. Seorang anggota Densus sempat tertangkap basah saat memata-matai Febri. Insiden ini terjadi di tengah langkah agresif Kejagung yang sedang mengusut mega korupsi tata niaga komoditas timah yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Tensi kedua lembaga kembali meruncing ketika jajaran penyidik di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya bergerak melakukan penggeledahan masif di belasan tempat. Dalam penggeledahan, polisi menyita lebih dari 0,5 triliun rupiah uang tunai dan 74 kg emas batangan. Tempat-tempat yang digeledah disinyalir memiliki keterkaitan dengan Jampitsus. Langkah kepolisian ini disebut-sebut bertalian dengan pengembangan hasil penyelidikan 3 kasus dugaan korupsi besar, yakni tata kelola batubara di PLN, skandal Asabri, hingga proyek di Krakatau Steel. Publik menilai manuver ini sebagai aksi saling kunci antar lembaga. Dan untuk berikutnya pemirsa, saya akan ajak Anda untuk melihat ruang tamu khusus. Jadi ruang tamu kami ini adalah ruang tamu hukum dan keadilan. Tapi sebentar, ini ternyata di ruang tamu hukum dan keadilan kotor. Nih sampah-sampahnya banyak, saya nyapu dulu ya. Saya sapuin dulu. Ibarat korupsi, sampah harus dibersihkan. Loh, tapi masalahnya ternyata pemirsa, sapunya juga kotor. Sapunya harus saya bersihkan dulu ya. Gimana ini ya? Pengen membersihkan sampah, tapi sapunya juga kok kotor. Aduh. Kasus kejahatan yang merugikan masyarakat sudah seharusnya diatasi oleh penegak hukum. Sudah sewajarnya rakyat mengadu ke penegak hukum. Kejaksaan RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 memiliki tugas di bidang pidana menuntut pelaku kejahatan, melaksanakan putusan pengadilan, melakukan penyidikan tindak pidana khusus seperti korupsi. Dan di bidang ketertiban umum mengamankan kebijakan hukum, meningkatkan kesadaran hukum, serta fungsi tugas lainnya. Salut untuk jaksa yang masih bertugas maksimal. Namun, ditemukan brankas rahasia yang memuat 74 kg emas serta uang hingga 476 miliar rupiah. Lalu, mengerucut pada nama ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Diduga terlibat TPPU dalam kasus pasokan batu bara PLTU, PT Asabri, dan Krakatau Steel. Kemudian, institusi polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Salut untuk sejumlah polisi yang masih bertugas dengan maksimal. Sayangnya, ada oknum yang mencederai nama institusi Polri. Terbaru, lalu Muhammad Iwan, anggota Polri aktif berpangkat Brigadir Jenderal Polisi,
ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis. Kami menetapkan satu orang tersangka lagi, yaitu saudara LMI. Ini menjabat selaku Kepala Biro Hukum dan Humas BGN itu sampai Maret 2025, dan saat ini selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama pada BGN. Jadi perannya adalah pada tahun 2025 saudara RF ini meminta saksi YCS dan RD mendirikan suatu perusahaan dengan tujuan sarana untuk melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra SPBG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka LMI. Nah loh, kalau korupsi dianggap kotor dan harus dibersihkan, gimana cara membersihkannya jika sapunya ternyata juga diduga kotor? Lantas, rakyat harus mengadu kemana lagi ya? Ya, menarik itu ya. Dan menjawab pandangan Mahfud MD tadi soal penanganan perkara Febri Adriansyah, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menilai proses hukum dari Polri ke Kejagung merupakan penyerahan, bukan pelimpahan. DPR juga berencana mendengar masukan dari Mahfud MD secara langsung. Ini anggota DPR bukan hanya berkepentingan untuk bicara, tapi kami justru harus mendengar, termasuk masukan dari Pak Mahfud. Apakah sudah sesuai dengan KUHP atau belum? Ya, kalau menurut Pak Mahfud belum sesuai dengan KUHP, ya mungkin kami juga akan undang Pak Mahfud. Ya, kami akan dengar pendapat beliau, kan beliau profesor. Ya, kita tentu soal keilmuan harus banyak belajar dari beliau. Kalau menjadi masukan ya akan kami teruskan. Ya, jadi kita belum sampai kesimpulan juga, Pak. Memang itu bukan pelimpahan sebagaimana rangkaian hukum acara pidana dari penyidik ke penuntut. Ya, itu bukan, itu penyerahan penanganan perkara dari institusi namanya polisi, Polri, Barreskrim Korps ke institusi lain, kejaksaan. Ya, jadi pelimpahan, pengalihan atau penyerahan para pejabat negara yang masuk dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH. Rapat digelar usai Febri Adriansyah yang sebelumnya menjabat Ketua Pelaksana Satgas PKH mundur dari jabatannya sebagai Jampitsus. Ya, rapat digelar tertutup di Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat, dihadiri sejumlah pejabat antara lain Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Sejumlah hal dibahas diantaranya optimalisasi, sinkronisasi, serta evaluasi pelaksanaan tugas Satgas PKH. Sementara itu Satgas PKH saat ini belum memiliki pengganti ketua pelaksana usai Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan TPPU. Jubir Satgas PKH Barita Simanjuntak menegaskan dinamika hukum yang menjerat mantan Jampitsus Kejagung tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas maupun pencapaian target Satgas PKH. Prinsip organisasi tidak ditentukan orang per orangan, tetapi sistem tata kelola yang baik. Nah, jadi dengan itu kita memiliki mekanisme hukum. Ya, persoalan penegakan hukum adalah wilayah tersendiri yang dikerjakan, dikoordinasikan dengan baik dan prudent oleh Satgas. Makanya dalam melakukan 3 fungsi Satgas tadi, baik misalnya dengan Perpres juga penguasaan kawasan hutan, lalu penagihan denda administratif, dan pemulihan aset di kawasan hutan, itu sudah berjalan selama ini dan lancar. Masalah penegakan hukum itu adalah ranah dari aparat penegak hukum dan dikoordinasikan dengan baik. Jadi itu tidak terpengaruh sama sekali dalam berbagai dinamika yang ada, karena prinsip hukum kita tidak tergantung pada orang perorangan, ya, tidak tergantung pada pribadi per pribadi, tetapi sistem pengelolaan yang diatur oleh mekanisme ketentuan peraturan itu yang kita kerjakan sebagai satu bentuk akuntabilitas organisasi yang dapat kita lihat. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah beberapa waktu lalu membenarkan tengah melakukan pengumpulan data seluruh SPPG, pemirsa.
Kejati, Jawa Tengah diperintahkan memeriksa seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi Jawa Tengah sesuai dengan arahan dan tugas dari pusat, di mana seluruh SPPG baik Polri, TNI, swasta, seluruh SPPG akan didata dan dihimpun informasi. Alhamdulillah sampai saat ini semua berarti SPPG semua, termasuk yang ditangani polisi. Yang namanya semua. Ya, jadi entah itu berita kejaksaan memeriksa SPPG Polri itu tidak benar atau bukan tidak benar. Kita melakukan pengumpulan data dan keterangan kepada seluruh SPPG, entah itu SPPG Polri ataupun yang bukan. Jadi semua, nggak ada pilih-milih ini Polri periksa, ini bukan periksa enggak. Tapi di lapangan ada kendala belum? Belum tahu. Kita masih pengumpulan data. Termasuk punya partai politik itu? Semuanya. Makanya, banyak ya. Di Jawa Tengah banyak ribuan ya. Kan tiap desa satu toh. Pak, ya, berarti yang beberapa minggu yang lalu pemeriksaannya di Polres Kudus ya Pak? Nggak ada pemeriksaan Mas. Yang ada on the spot, full data, full bucket. Kami tidak memanggil, tidak memeriksa. Kita mengumpulkan data dan keterangan on the spot.